syuting lagi. Tapi gue lagi ngantuk lagi hari ini. Kurang tidur ya? Kemarin habis ngejar maling. Sumpah gue habis ngejar maling. Saya kan kemarin kita bilang, Sabtu syuting kali ya, stok. Ntar Natal atau apa gitu kan, jaga-jaga gitu. Itu gue lagi di sebuah coffee shop 24 jam di area Jakarta Barat. Jadi gue yang tidak mudah bersosialisasi ini tiba-tiba akrab dan ngobrol sama baristanya beberapa saat ini. Oh. Nah, pada saat sampai si coffee shopnya ini lagi renov, lagi ada cat di warna putih di abu-abu gitu kan. Terus tiba-tiba, kok boleh tolong telepon ke HP gue nggak? Lah, gue aja nggak ada nomornya kan. Iya. nggak apa-apa deh, gue coba telepon pakai tablet. HP-nya gerak, Maksudnya gerak? HP-nya pindah lokasi dan baru banget. Jadi, Oh, berarti dari kayak Find My iPhone ya gitu? tapi dia Samsung. Oh. Jadi Samsung Galaxy Z Flip-nya dia, Yang baru lagi? enggak yang lama. Oh. Tapi kan Z Flip. lumayan. Z Flip sama kayak harga gue loh, iPhone 13. Gue suka banget lagi Iya Z kan? Flip. Iya. Terus itu udah pindah ke lokasi ke Cengkareng, dari Cengkareng gerak terus ke Cempaka Putih, dari Cempaka Putih terus lanjut sampai ke Kemayoran. Cepet banget dong. Cepet banget. Akhirnya dia panik dong. Nah, kebetulan temen dia nongkrong di area sana juga. Jadi dia berharap di-prank sama temennya. Tapi ternyata enggak. Jadi dia beneran kecolongan. Beneran kecolongan. Terus kan gue bilang, bongkar CCTV. Nggak bisa. Memang tidak semudah itu bongkar CCTV, Anita. Aduh. Terus akhirnya si orangnya mau ngejar teman baru kita lagi, ini orang baru juga nih. Yang biasanya suka kerja di Moksa. Oh. Jadi kenalan bertiga kita. Oh, jadi kalian jadi ngumpul bertiga? Jadi ngumpul bertiga. Tapi kan nggak pernah janjian kan. Boleh tolong bantuin gua nggak? Bantuin apa? Bantu kejar katanya. Tapi karena kejauhan, dia nggak jadi dong. Dia jagain barang, yang orang itu jagain kafe, gue jagain barang juga. Jadi kafenya terpaksa tutup. Bayangin, buat ngejar maling. Akhirnya dia minta tolong tenan sebelah tuh warteg. Nemenin dia naik motor ngejar ke Kemayoran. Lagi nongkrong, ketemu. Padahal, jadi HP-nya tuh ditaruh di tempat nongkrong di meja. Z Flip-nya itu kebuka. Terus gimana? Dia udah dari jauh ngechat dari tablet kan. Balikin HP gue, woy. Balikin HP gue, gini. Nut gitu. Terus akhirnya mau diributin sama si orang-orang di sana. Sama tempat tongkrongannya, kalau namanya nama tongkrongannya apa ya? Tan Susu ya? Kayak gue pernah denger. Tansu. Tansu. Ketan susu. Oh, Tansu itu ketan susu? Iya, bukan nama tongkrongan, nama makanan. Gue kira Tansu tuh apa? Kayak Tandur, Tanjung Duren. Tansu apa? Tanjung Sumatera gitu kan, nggak tahu. Oh, Ketan Susu. Ketan susu. Ketan Susu apa sih? Ketan susu itu ketan, makanan dessert jatuhnya. Tapi kearifan lokal, jadi ketan dipakein susu. Oh, emang rame ya? Emang enak. Nah. Berkacang hijau. Iya. Oh, bentar, ketan itu yang warna merah ya? Ada juga. Iya, ada yang warna merah ya. Ada yang putih, ada yang warna-warni kok. Warna-warni ya, Pak. Ketan itu kayak mango sticky rice. Oh iya. Oh, tahu. Terus si yang jaga ketan susu ini pengen diributin. Ayo bawa ke polsek gitu. Terus si baristanya bilang, Jadi gini deh, mau dibawa ke polsek atau kelar di sini? 500.000. Lumayan dong. Lumayan. Tapi nggak lumayan karena dia harus melewati panik, terus Kafe tutup. Iya, perjalanan yang jauh. perjalanan yang jauh. Cuman gue bilang, bisa 1 juta ini. Iya. Masa 500, gue bilang gitu kan. Terus untung ketemu daripada hilang. Data-datanya kasihan kan. Untuk ketemu dan tambahan kan. Iya, gitu. Makanya gue kayak, anjir, sekarang kok orang bisa ya kayak barang hilang terus kecolong dengan mudahnya dan lain sebagainya. Itu lumayan sering terjadi di Indo ya. Jadi kayak nyokap gue tuh sampai takut buat hire pembantu. Karena itu ya. Karena beda wilayah, beda habit orang-orangnya kan. Jadi di nyokap gue kan tinggal di Tangerang pinggir. Mbak itu sering banget nyolong odol sama sabun cuci muka yang udah kepake. Gitu. Kenapa? Oh, aus nih, gue tuangin dong. Mau minum teh apa kita hari ini? Ini teh mawar. Saya yang satu lagi Kevin nggak bisa minum, katanya nggak enak. Minum gua. Enggak, lu nggak doyan. Gak doyan tapi minum. Tapi lu nggak doyan. Oh, jadi terpaksa.
Kita kan nggak maksa lu, Pin. Gue udah nggak pakai gimmick lagi, gue butuh yang gede, maaf. Nah, soalnya tadi Kevin nunduk ke bawah kan, gue kira lihat apa, oh lihat teh, ternyata lupa minum kita. Oh iya. Perhatian banget sih, Vin. Makasih ya, Pin. Nih. Thank you guys. Oke. Terus, gara-gara itu emak gue trauma manggil pembantu. Jadi lu emak lu nggak pernah pakai mbak? Udah nggak pernah lagi, karena udah pakai 2 kali dan selalu error. Tapi pernah dari luar, maksudnya di luar Tangerang nggak ambilnya? Nggak mungkin, karena dia aja di Tangerang pinggir. Mau sejauh apa kalau diambil di luar Tangerang? Suster gue Jawa, mbak gue Jawa. Beda, kalian ada space buat ditinggal kan? Space apa? Mbak lu tinggal di mana? Kalau dulu suster gue kan di rumah gue, sekarang di rumah nenek gue. Itu, nyokap gua nggak berani orang tinggal di rumah. Oh, maksudnya mbak pulang pergi? Iya. Jadi nyolong mbak pulang pergi? Iya. Karena kalau tinggal di rumah juga pertama mau tinggal di mana? Karena rumah kami kan gabung sama toko kan. Dan dulu banget waktu di Ponti juga pernah ada kayak gitu. Jadi kayak lebih ketakut aja sih. Gitu. Sampai setoko-toko itu sering dimaling dulu. Sama dia? Sama tukang bangunan. Jadi kan orang-orang sana juga kan. Berarti emang habitnya ya? Habitnya, misalnya orang beli bata 500, di bawah 1.000, 500 dijual setengah harga, jual murah. Sampai kayak gitu, Pin. Parah banget. Makanya akhirnya bokap pasang CCTV sampai 7 titik. Nah, ngomong-ngomong CCTV, gue punya cerita. Apa? Nenek gue itu kan tinggal di daerah Jakarta Utara lah. Yang banyak medannya. Lah ini Jakbar baik Medan? Enggak, Jakarta Utara bagian itu khusus itu isinya kayak 90% Medan. Hah? Jakarta Utara 90% Medan? Yang bagian nenek gue tinggal. Oh, oke. Enggak, Priuk dong. Bukan. Yang kita sering ke sana. Ya. Nah, dia tinggal di sana. Terus tahu nggak, dia kan suka banget sama bunga-bungaan. Jadi dia suka banget sama semua bunga-bunga. Terus dia sering beli kembang sepatu. Adalah kemarin gue beliin dia kembang sepatu warna putih. Kayak baru taruh seminggu kemudian hilang, dicolong. Terus selang beberapa hari dicek kan sama tukang, kan dia juga ada kenalan sama saya hansip sekitar dan lain-lain. Dicek, ternyata tuh di beberapa rumah dari dia tuh yang nyolong. Nggak jauh, jadi kayak misalnya dari sini paling ke depan taman itu tuh. Tapi, kan tanaman, nyolong buat apa? Nyolong, buat di depan rumahnya, ditanam lagi. Ih, aneh banget. Sumpah, aneh banget. Dan Tanaman loh. tanaman, dan nenek gue sangat sedih. Karena bukan perkara harga, tapi dia suka banget sama bunga. Akhirnya, dia sekarang pasang 4 titik CCTV khusus untuk tanamannya. Biar aman. Biar aman. Tapi gue nggak ngerti ya, maksudnya orang-orang yang suka nyolong itu tuh emang ada yang karena butuh. Kalau yang gue lihat ya, emang ada yang karena butuh. Terus ada juga yang karena memang kebiasaan ngambil, ngerti nggak sih? Kayak ya udah ambil aja gitu ya. Karena kalian kan kenal Mak Indah ya. Jadi buat kalian nggak tahu, Mak Indah ini temen gue. Dia itu kerja di sebuah perusahaannya sendiri, IO gitulah. Jadi dia ada satu staff yang udah nggak pernah dipakai lagi. Gara-gara sering nyolong. Nggak, kalau ini emang gue ngeliatnya agak-agak klepto. Oke, gue tau ceritanya deh yang ini. Dia spesifik nyolong tanaman. Kenapa sih mereka? Jadi tanaman yang bagus-bagus yang nggak dikasih bisa diambil. Pernah si Mak Indah lagi ngurus event nih di luar kota. Hotel bintang 4 kalau nggak salah ya. Dia nyolong asbak sampai 12. Asbak. Buat apa? Sebilang nggak, ini nggak apa-apa kok, katanya nggak apa-apa. Ternyata sampai udah pas mau check out dihadang satpam. Dibongkar ada. Sumpah itu malu banget. Malu lah. Malu. Malu banget. Terus ada event waktu itu di Langham. Iya. Tanaman dibawa anjir. Di Langham. Tanamannya dibawa. Masalahnya kan lu bilang Langham aja kan di atas ya. Itu kata, iya nggak apa-apa, ini dari, nggak tahu dia pasti bisa ngomong ngarang kayak, Ya nggak, udah ada diizinin sama sini gitu. Siapa yang izinin? Mana mungkin? itu dia. Nah, dari situ akhirnya orang tuh jadi kayak bukan klepto sih, emang suka nyolong dan mengingini barang milik orang lain. Kalau gue ngeliatnya Itu ya. jatuhnya klepto nggak sih? Klepto itu dia nggak butuh barangnya, dia nggak pakai barangnya, tapi dia ada hasrat ingin mengambil. Oh, kok ini dia emang butuh barang ya? Emang pengen barangnya. Mau. Iya, makanya Mak Indah sampai bilang, Lu mending mesin kopi lu yang canggih itu rantein.
Karena dia selalu muji-mujiin mesin kopi lu ke gua. Bingung, itu orang kayak gitu mental pencuri anjir. Iya. Tapi kan bahaya ya, maksudnya ganggu loh yang kayak gitu. Ganggu lah. Mm-mm. Ih, Kayak gue tuh, kalau gue selalu di prinsip otak gue adalah ketika lu tidak mampu akan suatu hal, jangan dipaksa. bener, gue juga gitu. Karena ngapain? Buat apa? Pada akhirnya kan itu buat menuhin ekspektasi orang lain ke lu kan. Oh lu punya ini, tapi buat apa? Buat apa? Jadi gue bisa dengan pede dan bangga, oh tablet gue Huawei, dan itu bagus kok. Iya, makanya kita bisa dengan PD menggunakan iPhone series lama tanpa upgrade sebelum perlu. Betul. Jam tangan gue bisa gue pakai Xiaomi. Itu karena baterainya tahan seminggu lebih. Iya. Oh, jam tangan. Jam tangan gue yang Xiaomi, bukan smartwatch. Oh, yang gue beliin cowok gue juga. Iya, Karena emang bagus. Emang bagus. Dan nggak ngerepotin kan? tapi beda. Kita di Indo. Bedanya apa? Beda. Di sini tuh nggak tahu ya. Orang Indo tuh sangat mementingkan gengsi dan nama baik orang lain gitu loh. Kemakan gengsi, tau gak sih? Tekanan nikah, nggak usah bareng tekanan nikah deh, kan takut diomongin. Makanya banyak yang hidup susah karena kebanyakan makan gengsi. Iya, lu nyusahin diri lu sendiri. Iya. Kenapa harus begitu? Kenapa sampai ada yang ngutang-ngutang tuh nggak sih kok? Ya karena bagi mereka, kenapa enggak? Pride. Pride, bener. Itu kan, lu bayangin lu memakai barang tapi hasil ngutang, itu bukan pride jatuhnya. Iya dong, logikanya begitu kan harusnya. Untuk logika orang Normal. iya. Iya. Konser aja orang rela pay later kan? Iya. Kok pay later kan jatuhnya kayak kartu kredit kan? Beda. Iya tapi beda. Kartu kredit itu masih bisa 0%. Pay later tinggi banget adminnya. Iya. Gue sering pakai lagi karena ada promo. Beda kan, lu kan belanja online yang itu emang lu pasti bayar. Beda. Orang enggak, lu pakai pay later karena ada promo kan? Iya, Yang dimana nanti lu bayar setelah itu kan? pasti gue bayar lah. Orang pakai pay later karena nggak ada duitnya. Oh, Beda, tujuannya beda, objektifnya beda. Itu kayak misalnya kita beli Starbucks pakai CC karena kita tahu itu lebih murah. dan kadang gue kan suka kelupaan bawa dompet. Jadi menurut gue pay later ketika mereka menggaung-gaungkan pay later itu buruk segala macam, itu penyelamat hidup gue. Karena pay later lu 30 hari ke depan kan? Iya. 0%. Oh, Mereka kan pakai later yang misalnya kayak bayar 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Karena emang uangnya nggak ada, Pin. oh jadi emang cuman buat kayak ala-ala gestun gitu ya? Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Beda kan? Beda-beda. Kayak kita bukan mencicil, tapi kita tunda biar lebih murah atau lebih hemat atau lebih gampang, lebih simple lah segala tagihan jadi satu. Mereka nggak gitu. Yang makan gengsi itu nggak kayak gitu. Mereka akan beli barang-barang konsumtif tapi dengan pay later. Betul. Mereka akan menekan kebutuhan hidupnya untuk itu. Entah Termasuk itu makan, tinggal. Jangan salah, temen kosan gue dulu kayak gitu. Maaf, kosannya parah banget. Parahnya tuh gue berani bilang, maaf, parah banget. Tapi awalnya pada saat kita nongkrong, gue ngeliatnya tuh dia yang paling oke. Pakaiannya, clutch, rapi, kemeja. Sedangkan gue yang paling terlihat seperti gelandangan, bukan? Iya. Nah, tapi pada saat gue sampai parfum dia dan lain sebagainya tuh kayak, yaudah oke, mewah gitu kan. Gue masuk kamarnya, gue kayak, ya ampun, apa ini gitu loh. Gue sampai berkaca-kaca lihat. Menyedihkan banget dong berarti. Iya. Enggak, maksudnya sampai lu yang standarnya nggak setinggi itu aja bisa bilang menyedihkan. Itu poinnya lo. Gue yang toleransi tinggi aja. Iya. Wah, ini apa ini? Toleransi kopi lu tuh termasuk tinggi. Iya. Dibandingkan gue ya. Jadi ketika gue sudah nggak terima, berarti separah apa? Iya. Bener. Tapi ya sih, sekarang lagi emang marak banget ya kok yang kayak gitu-gitu ya. Kalau lu, Pin, pernah nggak kehilangan barang? Pernah, dan itu sangat ikonik. Sampai kopi lo aja tahu kan ceritanya. Yang masalah laptop hilang. Laptop? Iya, laptop dia hilang. Di mana? Laptop hilang. Di bus. Di Kok bus bisa? Jogja, Jakarta, Bekasi. H-1 masuk kantor. Laptopnya udah lama tapi? Baru Berapa lama? Baru 7 bulan. Baru canggih, cepat. Terus hilang. Hilang dengan cicilan yang belum lunas. Jadi lu nyicil apa selama itu? nyicil yang barangnya nggak ada barangnya. Wah, sedih sih.
Nah kalau ini masuknya nggak konsumtif karena emang kebutuhan Emang kerja. kebutuhan kerja. Iya. Kayak dia beli, dia mau pakainya buat kerja. Dan emang kan ya wajar lah, namanya orang Iya, nyicil wajar. wajar. Orang gue juga suka nyicil. Heeh. Cuma kan jadi nggak bisa dipakai kerja. Karena hilang anjir. Terus akhirnya gimana tuh? Itu cuma kepake buat skripsi doang, kelar skripsi benar-benar udah hilang untuk Jadi beneran kepakainya di skripsi doang. skripsi doang. Itu jadi file di laptop itu cuma skripsi gua. Dan kebetulan udah karena kan gua kalau skripsian pakai Google Docs ya. Jadi semua ke backup otomatis. Oh, untung lah. Iya. Dan hilangnya kan di bus. Di Kalau bus. lumayan sering loh kasus barang hilang di bus tuh ya. Iya, dan ini busnya ya lumayan terkenal ya brandnya. Oh terkenal barang hilang. Setelah barang gua hilang, Kayak ada lagi. ada lagi sebulan atau selang berapa hari, berapa minggu gitu ada lagi dan itu naik di Twitter kasusnya. Oh sempet naik juga kasusnya. Iya, kalau kalian tahu tuh di Twitter yang dia laptopnya hilang tapi diganti sama buku akuntansi yang gede. Oh tahu, Tahu kan? buku pembukuan kan? Iya. Itu kasihan banget. Tunggu. Busnya apa? Iya, nggak denger. ini. Nggak pernah denger. Tapi habis itu ada kasus lagi. Cewek, laptopnya, nangis dia. Pas Itu bus itu tuh beneran sering. Maksudnya setelah gua hilang kan gua aware ya akan si brand itu. Iya. Di Twitter tuh banyak banget jadinya yang Brandnya ini kan? iya. Terus ini ada cewek nangis-nangis. Pak, skripsi saya di situ, Pak. Skripsi saya di situ. Bus yang sama? Balik nggak? Enggak dong. Orang yang dan tren di Twitter aja, maksudnya dia udah naik tuh di Twitter kan yang diganti sama buku akuntansi. Enggak balik. Ada CCTV kan di tengah. Mati, kayak semua dibikin mati gitu, nggak ngerti. Enggak balik. Nggak balik. Ada CCTV di busnya, yang tengah itu. Iya. Nggak nyala. Itu udah kerjasama nggak sih jatuhnya? Iya. Iya, curiga Kayak gitu. maksudnya kalau misalnya masa lu punya CCTV dimatiin buat apa? Iya. Nggak tahu Nggak ya. guna dong. Tapi kalau kayak gitu ada dapat makannya nggak sih? Dapat. Nah, Dapet itu makan. biasanya celahnya ya. Iya, jadi laptop gua menduga hilangnya tuh saat gua turun makan. Lu nggak bawa turun ya? Gua bawa turun tas yang isinya dompet dan HP doang. Oh, ini makanya gue sering banget kok pergi sama Kofilo. Dia kan suka bawa ransel Dora dia ya. Kalau lu sadar dia kan suka bawa ransel Dora. Terus kadang kan suka ditinggal di mobil. Gue suka perhatiin lokasinya. Misalkan kalau misalnya lokasinya aman ya udah nggak apa-apa. Dan gue selalu nanya juga, aman nggak ini? Gue juga biasa kayak, bawa, jangan lupa bawa tas lu. Karena gue hampir nggak pernah kehilangan barang. Karena gue sudah ketakutan itu hilang duluan. Sebelum itu hilang lu udah takut hilang. Iya. Iya bener sih. Tapi better gitu ya, Bang. Nggak better. Enggak. Berlebih. Kalau lu over. Gue over. Lu over. Makanya barang gue nggak pernah hilang. Nah kalau gue teledor. Tapi hilangnya selalu di rumah. Gue teledornya tuh di rumah. Jadi gue pernah kehilangan dompet gue. Baru dikasih sama teman gue segala macam, baru pakai. Nggak nyampe 2 minggu hilang di dalam rumah. Itu nyelip gak sih? Gak hilang? Hilang, kita udah bongkar-bongkar semua bagian rumah. Terus akhirnya ke orang pintar. Nanya gue. Beneran ini gue kedukun. Ini gue gak bercanda, gue kedukun perkara dompet. Terus? Dibilang masih ada kok di rumah, pasti balik. Lagi diumpetin aja. Lu bayar berapa tuh, Dukun? Bayar pulsa doang. Wih, lumayan. Ketutup ininya. Oh iya, bayar pulsa doang. Gue bayar pulsa doang. Kok turun sih mic-nya? Lu kurusan ya, Pe? Iya lagi. Minum apa? Nggak, jangan disebut, Nggak nggak mau. di-endorse. Nggak mau. Enak aja. Lanjut. Terus abis itu gue ke dukun, dibilang masih ada di rumah. Ya udah. Nggak selang 2 hari ketemu. Tahu nggak ketemunya di mana? Lo tahu ini meja TV gue kan? Ini meja TV. Terus sini ada printer. Ya gue emang punya printer tapi nggak pernah dipakai. Jadi printer jatuh ke bawahnya. Kita Tapi udah cari bagian sana. Itu nggak masuk kategori hilang. Hilang. Karena gue udah bikin KTP baru. Hilang itu ketika benda itu sudah tidak ada di areamu, itu hilang. Hilang dan tidak pernah ketemu. Iya, kayak kemarin deh yang si barista HP-nya hilang kan? Kan HP-nya hilang dia panik. HP lu hilang serius, tapi gue serius, tapi gue sambil nyari gini, HP gue ada kan ya? Sumpah gue sambil kayak gitu. Oh iya. Iya, saking paniknya gue. Kan kalau tiba-tiba dia tag 2 tag 3 kan gue nggak tahu. Tapi beberapa transportasi umum ya kok. Apa?
Kok misalkan kayak Taksol gitu-gitu. Umum. Umum kan ya? Umum. Gue tuh pernah ketinggalan HP di dalam sana. Mm-mm. Balik ya. Ya puji Tuhan drivernya baik. Kita nggak pernah tahu Iya. hari sial, hari apes. Tapi maksudnya berarti sebenarnya ya kalau lu mau aman lu naik yang kayak gitulah. Nggak tentu. Nggak Nggak jaminan. jaminan. Lu kebetulan ketemu orang baik. Heeh. Masa? Iya, itu kan kayak dibagi. Tapi kan maksudnya kayak dia udah punya datanya lengkap kok. Ngerti nggak sih? Seandainya nggak balik pun dia nggak bakal bisa bekerja lagi di sana. Pin, Iya nggak sih? lu satu di antara mereka yang beruntung. Karena pada akhirnya banyak yang nggak balik. Lu soalnya naik apa dulu? Kan intinya ke situ. Taksol lu naik apa? Fare-nya beda kan? Makanya balik. Gue sampai nggak enak loh. Maksudnya gue nggak enak karena gue tahu gue yang salah kan. Gue teledor sama barang gue. Ketika dianterin balik gue tuh kayak, Pak makasih banyak ya, makasih ya. Iya, soalnya kan terakhir gue ke Senayan sama lu, Taksol kita BYD terbaru perginya. Pulangnya pintu otomatis dengan bangku penghangat dan kulkas. Ada massage ya. Ada masalahnya. Siapa yang mau nyolong HP? Atau nyolong dompet? Ketika mobil lu udah begitu. Iya. Ya, tapi nggak selalu kan. Nggak, gue inget gue lagi pakai yang biasa kok. Oh, oke. Iya kebetulan orang baik. Iya. Tapi ya kalau lu mau aman ya solusinya kan itu, jangan koar-koar terus lah. Iya, Jangan koar-koar ketidakamanan tapi lu nggak mau bayar biaya lebih. benar. Walaupun sebenarnya keamanan itu biar minimum ya. Iya, jadinya kayak kasus kayak yang kemarin dong yang si Tumblr itu. Iya. Karena Koar-koar ya. karena maksud gua ya ada harga ada barang gitu loh. Lu membayar sekian, banyak hal yang lu harus minimalisir kan, apalagi ketika lu naik KRL ya misalnya. Lu tuh udah harus siap kalau lu nggak duduk. Iya. Nggak usah duduk deh, bisa berdiri dengan tegak aja itu udah puji Tuhan. Karena di KRL tuh parah banget, Pin. Dorongnya tuh kayak dorong kayak World War Z tau gak sih? Serem banget. Dorong. Kayak tren tuh Busan ya. Iya. Iya. Separah itu. Tren tubuhnya masih bisa lari. Iya, ya, mirip-mirip lah. Tapi iya kan? Separah itu. Separah itu. Nggak bisa lagi. Jadi ketika barang lu ada yang hilang dan lu naik itu udah Resiko sih. resiko. Makanya selalu diinfokan pastikan kembali barang kembali barang Anda. Iya, iya. Ya, gitu. Sebenarnya ada CCTV nggak sih di dalam sana? Ada. Cuman kan kalau ketika lu rame di Nggak dalam bisa, satu- blind spot kan? Iya, kelihatannya kayak pala. Nggak bisa kelihatan apa-apa. Maka kan walaupun ada CCTV sampai sekarang masih ada kadang pencurian di. Berarti KRL itu yang sering kejadian pelecehan seksual juga dong? Iya. 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 Itu Kan yang di makanya- sana ya? Iya kan makanya mereka antisipasinya dengan ada gerbong khusus perempuan. Betul. Yang mana sebenarnya nggak cukup juga kan? Kan? Iya, ada gerbong khusus Cuma perempuan. setidaknya mereka kan ada antisipasinya seperti itu. Ada bangku prioritas yang isinya nggak pernah prioritas. Nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya tuh yang kasus-kasus pemerkosaan tuh emang harusnya udah nggak boleh dipenjara, nggak usah dipenjara, hukum mati. Masalahnya bisa masuk penjara aja udah hebat. Iya. Di area daerah-daerah pencurian, maling itu masih yang bisa musyawarah dan lepas tau. Kalau maling atau itu ya udah mungkin barangmu yang hilang. Tapi bayangin kalau itu kasus pemerkosaan atau kasus pencabulan. Dan itu sering terjadi sampai sekarang, Pin. Nggak usah dibayangin, yang kayak kemarin. Yang dia lapor polisi, Pak, saya diikutin orang, dikejar orang. terus diabaikan. Meninggal. Orangnya meninggal. Dipakai, lalu dibunuh. Sedih banget. Hampir di setiap negara kayak gitu. Enggak, Iya. enggak, Iya. enggak. Konoha! Pip ya, anjing. Ini kasus gua. Konoha one of the worst. Iya. Thai enggak sih? Tapi enggak. Singapura apalagi? Heeh. Malaysia karena banyak pendatang dari Perindavan. Angkanya nggak sesignifikan itu. Pasti ada pasti ada. Enggak Di sana separah. ada, di sini banyak. Di sini emang kayak ya banyak banget. Karena nggak pernah diberikan efek jerah. Nggak ada. Jadi mereka merasa dilindungi dan aman, toh ntar lepas. Toh ntar balik lagi. Iya. Walaupun sebenarnya dengar kabar Heeh. kalau kasus pemerkosaan atau mau saya pencabulan kayak gitu, biasanya di dalam sana bakal disiksa
sama napi lain. Kecuali dia ada ordal, jadi belum sempat masuk. Iya. Dan banyak yang kayak gitu kan kejadiannya. Kemarin ada Apa? di area pinggir lah. Ini baru banget 2 minggu. Maling, begal, ditangkap sama warga, diserahin ke polisi Konoha. Sama polisi Konoha dibebasin. Hah? Ngamuk Katanya lah, apa? ngambek lah. Katanya apa? Gue nggak tahu katanya apa, gue lupa. Tapi intinya dibebasin. Gue tahu deh beritanya. Baca ya kan itu kan? Gue nggak baca lagi. Wah itu ngeselin sih. Mereka kan bertaruhan dengan nyawa nangkap begal ya. Begalnya malah dibebasin. Tuh, gimana? Malah habis awarding lagi mereka kan. Habis awarding, nominasi. Setelah berjasa bla 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 gitu. Beneran tau? Karena menurut gue efek jera buat di itu beneran minim banget. Minim banget maksud gue. Itu yang bikin orang makin berani berbuat aneh-aneh karena mereka ngerasa mereka aman. Iya, Mereka ngerasa aman, bisa selesai dengan kekeluargaan bener. atau uang tambahan. Itu yang repot. Kayak part itu nggak perlu dimasukin ya. Perlu tapi kayaknya pelan sih. Kayaknya nggak usah sih kata gue. Itu udah fakta publik. Iya, tapi kebetulan kita Cina ya 2. Enggak loh, maksudnya kan masih ada. Gue nggak berani. Masih ada kok yang baik, masih ada. Walaupun dia oknum. Karena dikit kan. Oh jadi yang baik yang oknum? Iya, Karena dikit. karena dikit. Oknum tuh sebutan untuk yang Beda loh. Minoritas. Ini kalau gua doang yang ngomong bahaya. Iya sih. Maksudnya sekarang semua damkar. Tapi emang damkar mantep banget. Iya. Udah mulai kayak damkar luar tau? Iya, kayak kemarin maling yang di Bali kan yang nangkapin damkar. Gue nggak tahu. Maling di Bali yang nangkapin damkar. Tapi gue tahu kejadian banyak yang kayak sekarang ada apa ke damkar? Bule Thailand. Thailand maksudnya bule nggak sih? Iya inti. bisa Enggak kan sih, itu. bule. Turis. Turis Thailand 2 bulan lalu. Barang hilang. Dia lapor lah ke polisi. Polisinya lagi nonton, nggak digubris. Akhirnya dia nge-tweet di X. Guys, can anybody help me? Barang dia hilang, tolong segala macam. Diarahin ke damkar. Sama netizen. Iya, diarahin ke damkar, ketemu barangnya. Damkar 3 orang kan. Tapi pas mereka udah mau foto makasih, nongol 2 polisi. Oh iya. Iya. Ngapain tuh dia buat tadi dia nonton ya? Sumpah, masih ada itu postingannya. Tapi gue lagi sering berseliweran di threads tau kok. Heeh. Beneran lagi suka banget baca threads karena TikTok terlalu toksik kan menurut gue. Beneran toksik banget, gue capek. Gue capek baca ren-renan orang, jadi gue cuma baca threads. Terus banyak banget kasus kafe tanpa anak kecil. Oh iya lagi Tahu itu. nggak? Enggak deh. Wah. Aduh sakit. Kau kenapa? Nggak tahu sakit. Lanjut. Terus banyak banget kafe sekarang jadi no kids allow. Jadi emang khusus untuk orang dewasa. Pertama, kafe itu bukan tempat anak kecil lari-lari karena mungkin berbahaya, takutnya barang-barang pecah belah itu kena mereka. Gue setuju ya. Untuk poin itu gue setuju aja. Kedua, anak kecil suka teriak-teriak di tempat umum. Kadang ada orang tua yang abai. Ya udah dibiarin aja. Padahal seharusnya kan ya udah bawa aja ke tempat yang lebih tenang biar nggak mengganggu sekitar kan. Orang kalau mau kerja kan bisa terganggu juga. Poin ketiga menurut gue yang gue setuju, kalau misalkan kafe itu sering ada perokok, ada area indoor smoking atau outdoor smoking, kan namanya anak kecil harusnya nggak kena asap-asap itu dong. Jadi ya udahlah biarkan yang smoking, kalian ke kafe yang kids friendly aja. Kenapa harus ribut? Jadi mereka kayak banyak banget komplain-komplain yang nggak perlu. Ketika lu komplain misalnya, di sini nggak ada anak kecil kok merokok sih, tapi tulisannya smoking area. Iya, lu yang bawa anak lu pergi. Iya, jadi kan ngeselin ya. Ketika ada nih no kids allowed, ibu-ibu ini bete. Kalian kayak nggak pernah jadi anak-anak aja. Konsepnya bukan gitu. Kalian belum ngerasain aja jadi anak-anak. Sampai ada yang kayak gitu. Kalian mau ngerasain jadi anak-anak kan kita semua besar karena jadi anak-anak dulu ya. Iya, jadi kayak ada omongan yang kayak gitu tuh seakan-akan maaf, tapi banyak banget ibu-ibu yang punya anak yang selalu minta anaknya dimaklumi. Nggak semua orang berpikir anak lu lucu. Lu doang yang mikir anak lu lucu. Iya.
Ini bener loh. Tapi Peanut lucu sumpah. Peanut banget. lucu. Lihat deh. Iya, lucu gemas. banget. anjir. Anakku juga lucu. 3 anak gue itu. Jadi kadang itu ngeselin gitu ketika mereka minta dimaklumi. Itu yang gue nggak bisa tolerir ya. Bener. Makanya jujur aja, ini jujur ya, jujur. Gue masih suka nyelipin makanan dan cemilan ke bioskop. Kenapa? Dan orang-orang setuju dengan itu ketika saat itu lagi ramai. Ketika bioskop tidak bisa menyesuaikan aturan. Misalnya kayak anak kecil nangis. Kita komplain satpam nggak berani. Anak kecil umurnya di bawah dari umurnya kan ada 13 plus, 17 plus. Dia nggak berani. Jadi gue selalu melanggar aturan, maaf, di bioskop yang udah terkenal dia berisik. Karena kenyamanannya aja nggak ada. Gitu. Tapi kita hari itu nonton lo kayak nggak nyelipin apa-apa. Kita nonton di mana? Lupa. Aman kan tempatnya? Aman. Beda. Nggak aman. Gue hampir berantem. Wah, berantem ya? Ingat nggak yang gue flashlightin ke mereka? Gue ambil HP, gue flashlightin gini. Itu sempet rame. Gue giniin. Sempet rame 2-3 tahun lalu. Katanya, kalau misal bioskop tidak bisa strict sama aturan yang ini, kenapa kami harus strict sama aturan yang lain? Kenyamanan kami rusak, kami bayar, dan kami nonton berisik segala macam. Dan ibu-ibu tuh, maaf, ibu-ibu yang bawa anak ngeselin ini ya, selalu minta dimaklumi. Lu bawa anak lo yang masih kecil nonton horor aja udah salah. Ya iyalah, itu kan audionya kenceng banget. Itu. Makanya dulu gue sering langgar dulu. Bukan masalah berisiknya doang. Lu sering nggak ditendang-tendangin kursi sama orang? Oh, gue termasuk orang yang paling sering berantem di bioskop. Gue juga. Gue sering banget berantem di bioskop. Gue bener-bener sesering itu berantem di bioskop. Karena menurut gue, kita bayar dengan harga yang sama, dan maaf ya, maaf. Kalau gue mau terdengar arogan gak apa-apa, karena gue suka banget nonton. Gue benci banget bocah kampung, yang kalau nonton itu dikit-dikit komentar. Yang ngomong pas nonton, sebel banget. Lu liat gak? Itu apa? Lu bisa diem gak? Nanti lu baru bahas, gak apa-apa loh. Itu emang kita tahu itu gak bisa di playback. Iya. Iya, jadi lu bisa diem gak? Dan maaf, kampung itu bukan berarti dia dari kampung ya. Iya. Karena gue dari Kelakuan kampung. ya kan? Gue dari kampung, cuman kelakuannya kampung. Setuju. Kalau gue paling bete sama orang yang nendang kursi ataupun ngangkat kaki ke atas kursi belakang sini. Lu mah keterlaluan anjir. Kemarin. Banyak kayak Sering gitu. banget, Pin. Sering banget. Nggak cuma 1-2 orang. Makanya gue sangat menikmati nonton sendiri, karena yang gue fokuskan adalah filmnya. Kadang gue nonton sama orang aja gue mager kan, walaupun akan ada komentar kayak, Kok bisa sih pergi sendiri, kok bisa sih nonton sendiri, kok bisa sih... ya kan tujuannya nonton ya gue. Bener. Emang suka nonton gue. Kalau gue emang suka nonton, tapi emang udah terakhir kan jarang banget nonton. Abis COVID, semenjak COVID gue jarang banget nonton. Iya. Terus sebelum COVID itu sering banget ada anak-anak sekolah yang datang. Anak-anak sekolah lumayan bagus. Datang ke bioskop di salah satu mall Jakarta. Punya Korea, bioskop Korea. Terus dia suka makan popcorn terus berantakan gitu. Sempet ada yang bercanda itu lempar-lempar popcorn dalam sana. Yuh. Gue kan lagi pegang popcorn. Karena mereka lempar-lempar popcorn, lu tau gak apa yang gue lakuin? Gue lemparin ke mereka. Petak! Terus gue flashlight gini. Gue suka banget flashlightin orang dalam bioskop. Apalagi belakang nendang-nendang kursi ya, gue pasti flashlightin. Karena yang kayak gitu tuh selalu ada. Ada! Dan ini yang gue suka keselin ya. Maaf, orang-orang kampung ini ya. Merasa bahwa mereka sudah bayar, jadi mereka bisa seenaknya ninggalin sampah. Itu bukan tanggung jawabnya, lu tinggal bawa gitu loh. Iya, tinggal buang kan Disediain di bawah. Kalau enggak, lu keluar exit aja sampingnya tuh ada tong sampah kan? Iya, tong sampah gede yang disediain mereka dorong masuk. Lu tinggal bawa itu. Kayak lu nggak usah merasa, aku udah bayar loh segini. Nggak bisa, lu bayar nggak seberapa kayak gitu. Karena bagi orang luar ya, bioskop Indo tuh oke banget loh. Iya. Pertama murah, karena bagi yang luar kebanyakan tuh mereka harus paket sama makanan dan lain-lain dan mahal. Oh, Iya, di Indo tuh jatuhnya murah. Lu sekali nonton 40.000, 50.000, lu mau jajan boleh? Nggak boleh. Makanya untung mereka adalah di jajanan. sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Itu kan kayak misalnya sesederhana ini deh, mie gacoan. Untungnya dia itu bukan di mie-nya, minumnya, cemilannya. Lu ngeh nggak? Iya, mie-nya murah soalnya. Mie-nya murah. Tapi kan pada akhirnya lo akan beli cemilan lainnya, untungnya tuh di situ. Kayak Mixu. Untungnya di mana? Ayo, coba.
jarang makan kan jadi nggak tahu. Dia makannya nggak mixu soal. Mixu itu Iya, itu favorit gua. apa? Baskin Robin tuh dia. Kalau mixu untungnya itu di ini supply-nya. Jual beli supply-nya. Supply. Ini Bahan baku. Oh, berarti franchise-nya. Franchise-nya. Jualan franchise. Jual franchise-nya. Kan makanya banyak. Oh iya. Makanya banyak kan. Iya, benar-benar franchise. Gitu. Makanya gue kadang gedek banget sama orang-orang yang di bioskop yang suka mengesalkan itu karena gue saking suka nonton ya, gue sampai nggak rela bayar Netflix sharing tuh gue nggak mau. Karena pertama bayar sharing Netflix itu lu harus login ulang. Sedangkan buat orang yang beneran suka nonton ya, lu pasti pengen punya akun lu sendiri. Bukan karena gue pengen bayar lebih, enggak. Karena ketika lu bayar sendiri dan lu pakai itu terus menerus tanpa harus login logout, lu itu dapat rekomendasi film yang udah terbiasa lu tonton. Tuh. Benar. Misalnya lu terlanjur nonton Isekai, munculnya 98% kamu Iya akan lagi. suka ini. Iya lagi. Lu sampai nggak bakal sharing profile lu ke temen lu atau saudara lu karena history nontonnya berubah. Benar. Udah personal banget. Udah personal banget. Benar. Gitu. Karena yang kalau udah nonton nggak bakal muncul di homepage-nya. Tapi alasan gue langganan itu bukan karena itu. Apa? Karena gue males login logoutnya. Ah. Beneran males banget karena setiap bulan lu harus loginin akun lain kan. Dan masalahnya film yang lu udah tonton kalau login lagi Hilang. muncul lagi. Iya. Yang udah lu tonton muncul lagi, yang belum lu tonton hilang. Iya. Gitu. Bete ah. Gitu. Kalau lu gimana, Pin? Apanya? Maksudnya lebih prefer yang sharing atau yang personal? Personal sih. Karena lu juga doyan nonton ya? Iya. Kecuali sharing sama keluarga beda ya. Yang bisa 2-3 orang ya itu beda. Yang family kan? Beneran sharing, bukan mencurangi. Gue paling kalau yang buat sekarang ya gue beli yang bisa 4 profile. Jadi Iya. gue sama Sally beda-beda profilnya. Gue juga 4 profile. Iya. Jadi gue punya sendiri, Sally punya sendiri gitu. Gue 2. Kenapa? Satunya Pinot ya. Ya karena gue sendiri, gue berdebat sama siapa? 2 profil kan? Bukannya bisa 1 profile ya harusnya? Tapi kan gak HD. HD ya? Ada kok harusnya. Ada, tapi minimal 2, maksimal 2. Emang mau sharing sama siapa? Gue gak mau berbagi sama keluarga gue. Oh iya sih. Sampai Bilibili tau gue langganan. Oh, gue enggak. Beli-beli. Karena lu nonton anime kan? Iya, Bilibili. Oh, Bilibili. B-Station. Ya kadang anime yang belum update muncul di Netflix, di Bilibili muncul sehari duluan. Ih, seru banget. Iya, makanya. Gitu. Tapi Apa? lanjut yang ngobrolan tadi yang di bioskop yang berantem, saya tuh memang sering lu dapatkan orang-orang yang seperti Sering banget. Itu tuh sama seringnya kayak gue sering berantem sama orang di lift. Kenapa sih hidup lu berantem mulu? Ya nggak tahu, mereka semua bodoh banget. Mereka terlalu bodoh. Gue tergantung bioskopnya. Harga tiketnya tuh ngaruh banget. Iya, harga tiket. Iya. Harga tiket tuh ngaruh. Misalnya kayak lu nonton di Saint Moritz. Saint Moritz tuh lebih mahal daripada Purwinda Mall bioskopnya. Mahal banget dia, jujur gue akuin. Tapi nggak pernah ada kasus kayak gitu. Karena udah tersaring duluan. Iya. Udah tersaring duluan. Jadi ada harga, ada barang balik lagi kan. Iya. Tapi sebagai mantan reviewer film horor, kadang itu kan kita harus hunting film ya. Yang ketika maaf filmnya sampah. Jadi nggak masuk di mana. Iya, dia hari pertama tayang sepi. Nah, hari kedua tuh udah mulai turun lah ya. udah mulai turun dan lu harus nonton di bioskop yang murah. Mau tidak mau. Mau nggak mau lu nonton di bioskop yang murah dan yang kayak gitu pasti ada. Bener. Dan masalahnya kalau yang udah kayak gitu, penjaga bioskopnya juga tidak melarang, oh ini anak kecil di bawah umur nggak boleh atau apa. Nggak ada. Mereka nggak ngurusin itu. Mereka ada pengunjung aja udah untung. Iya. Jadi berisik ibu-ibunya sama anaknya diminta dimaklumi. Nyebelin ah. Iya, kadang itu yang suka gua kesel ketika lu minta dimaklumi tapi lu nggak mencoba untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Ketika lu ingin dihargai maka menghargailah terlebih dahulu. Itu sama kayak yang gue bilang, di lift juga sering kejadian kayak gitu. Oh iya lagi yang keluar duluan lah. Ih, mereka tuh beneran ini lift, ini pintunya. Berdiri di depan sini, padahal sini ada antrian. Di sini nggak orang antri loh. Dia berdiri di depan liftnya. Biasanya kayak gitu gue teriakin. Itu balik lagi karena budaya nggak sih? Nggak. Belum dibudayakan Nggak. untuk antri orang Indonesia tuh. Itu kan sebenarnya pengetahuan dasar, Pin. Memang. Anak kecil semuanya diajarin. Memang. Itu orang normal, Pine. Semua sekolah mengajarkan loh. Tapi kita tarik ulur lagi
pertama tergantung di mana kan. Dan kalau lu sadari kebiasaan orang nyelonong masuk lift takut nggak dapat tempat duduk, itu kayak kebiasaan mereka takut nggak dapat busway atau KRL. Tapi ini kan mallnya bukan mall jelek juga. Tapi habit tidak bisa diubah semudah itu. Kalau udah melekat ya melekat. Melekat ya melekat. Susah untuk dilepas. Mungkin bagi lu kayak, oh ini mallnya kan nggak jelek. Enggak, tapi bagi mereka, ini mall loh. Beda kan? Iya sih. Beda. Iya benar. Ada orang yang ke mall memang pengen jajan, ngemil, nongkrong kayak kita. Ada orang yang ke mall ya karena ini mall. Nggak ngerti konsep ini mall. Wah gitu loh. Wah. Tempat wah. Bagi sebagian orang mall itu kayak ya hiburan dan wisata. Nggak kayak kita yang habis syuting tiba-tiba self reward ke Bandung, itu enggak. Oke. Gitu. Paham ya nak ya? Ini kayak gue di sini kayak gue sedang dikuliahi ya. Udah SKS nih. Paham. Gitu. Jadi itu bagian dari kayak mungkin udah habit mereka dari kecil kayak gitu. Balik lagi jadi kayak ya udah kalau udah kebiasaan yang dipupuk dari kecil ya ke bawah lah sampai Betul. gede. Susah untuk lepasnya. Ya makanya butuh orang-orang kayak gue untuk teriakin mereka kan. Memang, cuman sampai kapan lo kuat untuk teriakin? Oh gue kuat banget. Gue suka banget melimpahkan emosi gue di sana. Kemarin gue baca postingan dari seorang psikolog. Kalau misalnya anak lu sifatnya tabiatnya buruk, dia kurang ajar sama lu, dia menjauhi lu, itu salah lu sebagai orang tua. Karena lu yang membentuk dia yang seperti itu. Iya. Sedangkan di publik kan suka banget ngejudge kayak yang Oh, kamu durhaka sama orang tua kamu, bagaimanapun dia orang tuamu, kamu anak, kamu harus berbakti dan lain sebagainya. enggak, dia begitu karena olah asuh lu. Dan itu sedih. Ya itu kayak orang-orang berebut masuk lift, orang-orang buang sampah di bioskop dan lain sebagainya. Ya dia seperti itu ya karena keluarganya. Ya sama balik lagi sama orang-orang yang kebiasaannya mencuri atau mengingini barang orang lain. Berarti kan mereka melihat itu sebagai hal yang biasa toh? Iya. Iya sih. Ya kan semua itu balik lagi ke ya gimana dia dibangun oleh lingkungannya. Betul. Kita bisa ada omongan makan nggak boleh sayang tapi barang jangan maksa. Itu karena nyokap lu udah ngomong gitu dan keluarga gua udah ngomong gitu. Karena ya kan karena lagi lingkungan lagi. Lagi-lagi lingkungan. Bener-bener setuju. Jadi kalau kalian barang nggak mau hilang, pilih-pilih lingkungan. Kalau kalian ada temen yang toksik kayak suka buang sampah, nggak enak, terus ngomong ke orang ngerendahin. Cara nilainya gampang loh. Lu baru kenal sama orang, lu nongkrong, lu lihat cara mereka ngobrol sama pelayannya. Gerak-gerik, cara ngomong, cara manggil, cara minta tolong, ngomong makasih apa enggak, itu udah menggambarkan garis besar sifat dia seperti apa. Setuju. Itu seleksi alam gua. Yuk nongkrong, lihat cara dia komunikasi. Setuju. Iya kan? Iya, gue juga gitu. Karena kalau lu mengabaikan itu dan lu bergabung di antara mereka, perlahan lu akan sedikit terpengaruhi dan menjadi salah satu di antara mereka. Secara nggak sadar. Secara Bener. nggak sadar. Gue setuju. Tapi bagi gue itu udah seleksi alam. Kalau cocok kita lanjut, kalau enggak silakan hengkang. Bye. Hengkang. Pergi kalian. Jangan hengkang dulu, subscribe anjing. Oh iya. Bye. Bye.